Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelum kita memulai aktivitas kita di dalam satu hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Jumat 6 Agustus 2021 yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 45 ayat 7. Demikian firman Tuhan, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya itu. Tuhan membiarkan kemalangan terjadi. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Allah menjadikan nasib mujur kemungkinan besar masih dapat kita percayai, kita pahami, dan kita terima. Sebab Dialah sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupan kita. Tetapi menciptakan nasib malang sepertinya sulit untuk kita pahami. Benarkah bahwa Allah yang menciptakan kemalangan dan kejahatan? Jika benar demikian, mungkin kita akan berkata, sungguh jahat benar Allah itu. Sekali lagi pertanyaannya adalah, benarkah Allah yang menciptakan kemalangan? Tidak demikian, saudara-saudaraku. Allah tidak pernah menciptakan kemalangan. Sebab Allah adalah sumber kebaikan. Allah itu adalah kasih. Jika dalam nats ini disebutkan bahwa Allah menciptakan nasib malang, hal tersebut berhubungan dengan kejahatan, pelanggaran, dan pemberontakan umat yang mendatangkan hukuman Allah. Allah membiarkan umatnya untuk mengalami kesusahan dan penderitaan ketika mereka diluluh lantakkan oleh pasukan Babilonia. Allah membiarkan Yerusalem hancur. Allah membiarkan umatnya Israel dibawa ke Babel dan diperbudak di sana. Allah yang adalah sang pencipta terang dan gelap, Dia juga berkuasa untuk memakai orang yang tidak percaya, bahkan tidak mengenalnya, untuk membebaskan umatnya. Kores dipilih untuk mengalahkan tentara orang-orang Babel, dan Tuhan memerintahkan dia untuk memperbolehkan bangsa Israel kembali ke Yerusalem. Yesaya 45 ayat 4-5 dikatakan, oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Perkataan itu adalah perkataan Tuhan kepada Kores yang dipilihnya untuk membebaskan bangsa Israel dari Babel. Saudaraku yang terkasih, demikian halnya yang sering terjadi saat ini. Di mana-mana terjadi penindasan, di mana-mana terjadi perang, terjadi juga bencana, terjadi kelaparan, penderitaan,
dan saat ini kita menghadapi wabah virus corona pandemi COVID-19 ini yang sudah hampir 2 tahun dan sudah menelan banyak korban jiwa. Kita harus pahami Bapak Ibu Saudara-saudara, semuanya itu tidak diciptakan Allah untuk membinasakan, memusnahkan umat manusia. Tetapi hal tersebut terjadi dibiarkan Allah sebagai akibat dosa-dosa dari manusia. Banyak dosa yang telah dilakukan umat manusia dari dahulu hingga saat ini. Dosa kepada sesamanya manusia dan dosa terhadap alam semesta. Kita tahu Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa Tuhan terlibat dan campur tangan dalam sejarah perjalanan hidup manusia. Bahwa Tuhan terlibat atas segala bencana dan masalah yang ada di tengah-tengah dunia ini. Tetapi Tuhan tidak menciptakan kelaparan, penderitaan, dan kemalangan tersebut. Tetapi Tuhan membiarkan bencana, kesukaran, dan kemalangan itu terjadi atas kehidupan umat manusia. Apalagi kehidupan manusia yang hidup di dalam dosa. Sabar dan tabahlah di dalam semua yang terjadi. Akan tiba saatnya Tuhan membebaskan dan menyelamatkan serta menyembuhkan kita. Datanglah ke hadapan Tuhan, mengaku dosa serta memohon pengampunan daripada Tuhan yang Maha Pengasih itu. Kasih-Nya selalu ada untuk merubah kemalangan menjadi berkat dan kebahagiaan. Marilah kita kembali kepada tujuan penciptaan kita, yaitu untuk melakukan pekerjaan baik dan mengasihi sesama manusia. Sepanjang kita hidup di dalamnya, Bapak Ibu Saudara-saudara, maka Tuhan tidak akan membiarkan kemalangan menimpa kita. Efesus pasal 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari saudara-saudara kita nyanyikan lagu rohani Ku Nyanyi Haleluya.
Marilah kita berdoa. Bapa dalam surga, terpujilah namamu atas sapaan firman Tuhan. Banyak penderitaan, kesusahan, kemalangan. Bahkan saat ini, wabah virus corona pandemi COVID-19 ini begitu menakutkan bagi setiap orang. Ya Tuhan, karena dosa-dosa kami, Engkau membiarkan semuanya itu terjadi. Sekarang kami datang ke hadapan Tuhan memohon pengampunan-Mu. Ya Tuhan, berhentikan segala penderitaan, kesusahan, dan kemalangan ini. Kami memohon pengampunan-Mu Tuhan, supaya Engkau bertindak untuk menunjukkan kasih kuasa-Mu terhadap wabah yang terjadi saat ini. Bapa dalam surga, kiranya berikan kekuatan kepada orang-orang yang sakit, terpapar, yang dirawat di rumah sakit atau isolasi mandiri di rumah masing-masing. Kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, supaya kami senantiasa memaknai kehidupan kami sesuai dengan kehendak. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terpujilah nama. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Memakai masker, mencuci tangan dengan air yang mengalir dan memakai sabun. Menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan yang terutama jangan lupa berdoa kepada Tuhan. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.